Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ismun nakirah, yang dia adalah setiap isim yang mencakup atau setiap isim yang umum pada jenisnya. Tidak khusus dengannya salah satu dengan yang lainnya. Rajul itu mencakup semua laki-laki, enggak cuman satu orang atau 10 orang. Tidak, semua laki-laki. Atau yang lebih mudah lagi agar dapat dipahami oleh pemula, yaitu setiap isim yang bisa kemasukan alif lam. Dan ingat, alif lam di sini adalah alif lam ta'rifiyah yang memberikan manfaat ma'rifah. Atau ada isim dia nakirah, tapi dia tidak bisa menerima al, namun dia menempati kedudukan isim yang bisa menerima al, seperti zi. Zi ini dia nakirah, tapi dia nggak bisa al-zi. Al-zi nggak bisa. Tapi dia menempati kedudukan isim yang lain yang bisa menerima al, yaitu zi bermakna sahib, menempati kedudukan sahib karena bermakna sahib, dan sahib bisa menerima al-as-sahib. Sekarang kita masuk ke ma'rifah. Perhatikan ad-darbu tsani, jenis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ad-darbu tsani al-ma'rifatu wa hiya sittatu anwa'in al-mudmaru wa huwa a'rafuha thumma al-'alamu thumma ismul isyarati thumma al-mawsulu thumma al-mu'arrafu bil adati was-sadisu ma udhifa ila wahidin minha wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi illa al-isma al-mudhafa ila ad-dhamiri fa innahu fi rutbati al-'alami wa yustathna mimma dhukira ismullahi ta'ala fa innahu 'alamun wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma'i. Kata penulis rahimahullah ta'ala, jenis yang kedua dari isim adalah ma'rifah. Kalau kita dalam menerjemahkan ma'rifah, yaitu isim yang khusus untuk ma'rifah. Wahiyya sittatu anwa'in, dan dia ada 6 jenisnya. Ada berapa, Yusuf? Nah, yang pertama al-mudmaru domir wa huwa a'rafuha, dan dia yang paling ma'rifah. Perhatikan nih urutan-urutannya. Yang paling ma'rifah, yang nomor 1 itu domir. Tapi nanti ada lagi yang lebih ma'rifah, itu ismul jalalah. Jadi terakhir. Tapi ini dari jenisnya, yang pertama adalah domir. Yang kedua summal alamu. Kemudian nama. Tingkatan yang ketiga adalah summa ismul isyarati, kemudian isim isyarah. Yang keempat summal mausulu, yang kelima summal mu'arrafu bil adati, kemudian isim yang dimakrifahkan dengan alat yaitu al, bil adah dengan alat yaitu al. Wasadisu, dan yang keenam ma udhifa ila wahidin minha, isim yang diidhofahkan kepada salah satu darinya, yaitu nakirah yang diidhofahkan kepada domir, nakirah yang diidhofahkan kepada alam, kepada isim isyarah, atau kepada mausul, atau kepada isim yang kemasukan al. Ini yang keenam. Ma udhifa ila wahidin minha, yang disandarkan kepada salah satu darinya. Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi, dan dia pada kedudukan apa yang disandarkan kepadanya.
Kalau disandarkan kepada domir berarti dia pada kedudukan domir. Disandarkan kepada alam berarti dia pada kedudukan alam. Isim isyarah berarti isim isyarah. Mausul berarti kedudukan isim mausul. Isim yang kemasukan al berarti dia kedudukan pada isim yang kemasukan al. Fi rutbati ma udhifa ilaih. Pada kedudukan apa yang disandarkan kepadanya. Kecuali perhatikan di sini. Illal ismal mudhafa ila dhamiri, kecuali isim yang disandarkan kepada dhamir. Isim yang disandarkan kepada dhamir fa innahu fi rutbatil alami, maka sesungguhnya dia pada kedudukan alam tuh. Perhatikan. Tadi kan apa yang keenam? Yaitu isim yang diidhofakan kepada salah satu darinya, maka dia pada kedudukan apa yang disandarkan kepadanya. Kecuali isim mudhof kepada domir. Dia tidak pada kedudukan domir, tapi wa innahu fa innahu fi rutbatil alami. Maka sesungguhnya dia pada kedudukan alam. Jadi kalau misalnya tanya kitabuhu, maka di sini kitab dia ma'rifahnya pada kedudukan apa? Domir atau alam? Kitabuhu domir atau alam? Alam. Ingat ya tadi, kecuali isim yang disandarkan kepada domir, maka dia pada kedudukan alam. Coba anak tanya lagi. Libasukum, maka libas dia pada kedudukan apa? Alam. Sa'atuha, maka sa'ah dia pada kedudukan apa? Alam lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ainu azzamin, berarti ain pada kedudukan apa? Azam. Ain pada kedudukan apa? Ainu azamin. Azam apa? Alam kan? Berarti ain pada kedudukan alam. Rijlu Zakaria. Kaki Zakaria. Kaki Zakaria. Kaki Zakaria. Kaki Zakaria. Kaki Zakaria. Kaki antum yang benar. Oke, rijlu Zakaria itu rijlu pada kedudukan apa? Alam. Qalamu hadza, qalam nakirah disandarkan kepada isim isyarah, maka qalam nakirahnya itu dia kan udah jadi ma'rifah pada kedudukan apa? Qalamu hadza, hadza isim isyarah, berarti qalam dia pada kedudukan apa? Isim isyarah. Ingat, isim yang disandarkan kepada salah satu dari ma'rifah, maka dia pada kedudukan ma'rifah itu yang disandarkannya. Kecuali tadi domir, kalau disandarkan kepada domir maka dia pada kedudukan alam. Abdul Halim, kitabu dzalik, maka kitab dia pada kedudukan apa Abdul Halim? Ahsan. Sa'atul lati 'alal jidar. Sa'atul lati 'alal jidar. Alfi berarti sa'ah pada kedudukan apa? Isim mausul ahsan. Khizanatul lati fil fasli. Khizanatul lati fil fasli. Anas, khizanah pada kedudukan apa? Mausul ahsan. Qur'anur rajuli. Qur'anur rajuli. Qur'anu ar-rajuli. Maka Qur'an dia pada kedudukan apa, Faruq?
isim yang kemasukan al-ahsan. Pada kedudukan isim yang kemasukan al. Kemudian kata penulis, wa yustatsna mimma dzukira ismullahi, dan dikecualikan dari apa yang disebutkan nama Allah Ta'ala. Fa innahu alamun, maka sesungguhnya dia adalah alam. Nama Allah itu alam. Tapi apa? A'raful ma'arif. Dia yang paling ma'rifah bil ijma', dengan kesepakatan. Tadi kan pertama urutan nomor 1 apa? Domir. Kedua alam. Ketiga isim isyarah. Keempat isim mausul. Kelima mu'arraf bil ada. Keenam isim yang disandarkan kepada salah satu dari 6 tersebut. Oke. Tapi ada yang paling ma'rifah daripada itu semua, daripada domir, yaitu lafzul jalalah Allah wa huwa a'raful ma'arif. Walaupun dia alam, lafzul jalalah Allah itu dia alam nama, tapi dia a'raful ma'arif, yang paling ma'rifah bil ijma'. Oke, kita masuk ke syarah. Qala syarihu hafizallahu ta'ala qauluhu al-ma'rifatu. Nah, apa ini definisi ma'rifah? Masuk nih. Hiya ma wudi'a liyusta'mala fi syai'in mu'ayyanin. Ma wudi'a liyusta'mala fi syai'in mu'ayyanin. Ma'rifah dia adalah apa-apa yang diletakkan liyusta'mala, untuk digunakan pada sesuatu tertentu. Diletakkan untuk digunakan pada sesuatu tertentu. Ana diletakkan untuk sesuatu tertentu, yaitu apa? Orang yang berbicara satu. Nahnu diletakkan untuk sesuatu tertentu, diletakkan untuk digunakan pada sesuatu tertentu, yaitu orang yang berbicara banyak. Habli dia diletakkan untuk digunakan pada sesuatu tertentu, yaitu yang seperti ini, dia namanya habli. Hadza masjidun misalnya. Hadza qalamun, maka hadza diletakkan pada sesuatu tertentu yang diisyaratkan, yaitu kolam ini dan lain sebagainya. Kemudian waqala syarih hafizallahu ta'ala wa qawluhu wa hiya sittatu anwa'in, dan dia ada 6 jenis. Zada ba'duhum sabi'an wa huwa an-nakiratu al-maqsudatu. Nahu ya rajulu li syakhsin muayyanin. Dan perkataan penulis ma'rifah ada 6 jenisnya. Zada ba'duhum, sebagian ulama, sebagian mereka menambah ke 7. Jadi ada 7 yang ma'rifah. Apa itu? Wa huwa an-nakirah al-maqsudah, nakirah yang dimaksudkan. Contohnya apa? Ya rajulu li syakhsin muayyanin, untuk seseorang tertentu. Kita udah pelajari nakirah maksudah, nakirah tapi dia dimaksudkan. Ya rajulu itu rajulunya udah dimaksudkan. Misal antum udah pada ke masjid nih, nanti kan selesai, kemudian jam 11 harus sudah pada kemana? Masjid, karena sekarang hari Jumat. Kemudian ana jumpa masih ada Abdul Halim di kelas atau di asrama, udah 11:30. Ana bilang ya rajul idhab ilal masjid bisur'ah. Rajul di sini nakirah tapi maksudah atau bukan? Maksudah, yang dimaksud. Yang dimaksud siapa? Banyak orang atau cuman satu orang doang? Siapa itu? Abdul Halim. Oleh karena itu jangan telat tuh. Jam 11 harus dari masjid. Itu nakirah maksudah. Berarti sebagian ulama menambah ke 7, yaitu nakirah maksudah. Li syakhsin muayyanin. Wa qala asy-syarih hafizallahu ta'ala wa qawluhu wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi. Ila akhirih ay anna al-mudhafa bihasabi ta'rifihi fi rutbati ma yudafu ilaihi. Fa ghulamu Zaidin fi rutbati al-alami wa ghulamu hadha fi rutbati al-isharati wa ghulamu alladhi ja'ak fi rutbati al-mawsuli wa ghulamu al-qadi fi rutbati dhil adati. Wa yustathna min hadha al-mudafi ila ad-dhamiri.
Wa yustathna min hadza al-mudhafu ila ad-dhamir. Jadi al-mudhafunya dia sebagai naibul fa'il, bukan sebagai badal. Wa yustathna min hadza al-mudhafu ila ad-dhamiri ka ghulami fa innahu fi rutbatil alami. Kenapa? Li'annahu yusafu bihi. Kama fi nahwi marartu bi Zaidin sahibika. Fa sahibika sifatun li Zaidin. Was sifatu la takunu a'rafa min al-mawsufi. Bal mithlahu aw dunahu. هذا مذهب الأكثريين. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا مذهب الأكثرين وهو في رتبة ما أضيف إليه, dan dia pada kedudukan apa yang disandarkan kepadanya. Ini dia ma'rifah yang keenam yang tadi sudah ana contohkan, sudah ana berikan pertanyaan kepada antum. Ay annal mudhafa bihasabi ta'rifihi fi rutbati ma udhifa ilaihi, yaitu bahwasanya mudhaf sesuai ma'rifahnya pada kedudukan apa yang disandarkan kepadanya. Bahwasanya mudhaf ma'rifahnya sesuai pada kedudukan apa yang disandarkan kepadanya. Maka gulamu Zaidin, ya Zaid nama, maka dia fi rutbatil alami, pada kedudukan alam. Wa gulamu hadza, anak kecil ini, maka dia fi rutbatil isyarati, pada kedudukan isim isyarah. Wa gulamu alladhi ja'aka, dan anak kecil yang datang kepadamu, maka gulam dia menjadi ma'rifah dan dia fi rutbatil mausuli, pada kedudukan isim mausul. Wa gulamul qadi, anak kecil hakim, qadi fi rutbati dzil adati, dia pada kedudukan yang isim kemasukan al. Tapi perhatikan di sini, wa yustathna min hadza, dan dikecualikan dari semua ini al mudhafu ila dhamiri, yang disandarkan kepada domir. Kalau disandarkan kepada domir seperti kagulami, dia fa innahu fi rutbatil alami, dia pada kedudukan alam. Apa alasannya? Kenapa? Kok domir kalau dia ada isim nakirah disandarkan kepada domir, dia pada fi rutbatil alam, tidak pada fi rutbati ad-dhamir? Kata pensyarah, li'annahu yusafu bihi, karena bahwasanya disifati dengannya. Sesuatu disifati dengannya. Contoh, marartu bi Zaidin sahibika, aku telah melewati Zaid temanmu. Coba, marartu apa i'rabnya? Marar isim fi'il atau huruf fi'il? Fi'il apa? Madhi. Tu apa i'rabnya? Fa'il. Bi Zaidin jar majrur muta'alliq bil fi'il. Sahibika apa i'rab sahib? Apa i'rab sahib? Sifat na'at. Man'utnya mana? Yang disifatinya mana? Zaid. Oke, sahibik na'at, sifat. Mausuf atau man'utnya yang disifatinya mana? Zaid. Oke, perhatikan di sini. Fa sahibika sifatun li Zaidin. Sahibik itu dia sifat untuk Zaid, na'at untuk Zaid. Dan dalam kaidah wasifatu la takunu a'rafa minal mausuf. Yang dalam kaidah sifat itu enggak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Coba antum lihat. Aina al-qalamul hibr? Aina al-qalamul hibr ya tulab? Limadha yadi' daiman? Hilang terus ya.
هذا هو قلم الحبر. ائت به القلم الحبر. Jazakallah. Apa tadi contohnya? Marartu Allah. Mada hakala. Ini kering ini, jaf. Itu yang bil jadid. Yang baru. Nanti Anda minta setelah dipakai, setelah belajar, dirapikan ya, ditaruh di tempat yang tertutup. Kayak ada 2 lagi tuh yang dikasih ke Ana. Ini dia. Hada wal akhir. Sahih. Itu masih ada, katanya yang terakhir. Hada wal akhir, iya sahih. Padahal masih ada 3. Hah? Sahih, wajad. Oke, perhatikan. Marartu bi Zaidin sahibika. Tadi bi Zaidin sahibika, sahibik apa i'rabnya? Naat atau nama lainnya sifat. Sifat ya. Zaid itu man'utnya, yang disifatinya. Mausufnya. Dan tadi urutan ma'rifah yang nomor 1 apa? Domir. Kemudian nomor 2 alam. Kemudian nomor 3 oke, dan seterusnya. Marartu bi Zaidin sahibika. Di situ kata pensyarah, kenapa para ulama mengatakan kalau ada isim yang disandarkan kepada domir, dia tidak pada kedudukan domir, tapi pada kedudukan alam di bawahnya. Alasannya li'annahu yusofu bihi, karena bahwasannya biasanya yang seperti ini itu dia disifatkan dengannya. Dia mensifati, ya, disifatkan dengannya. Maksudnya apa mensifati? Contohnya maratu bi Zaidin sahibik, maka sahibik dia naat, mensifati. Zaid dia disifati. Dan kaidah mengatakan sifat, ini kan sifat nih, gak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Naat tidak boleh lebih ma'rifah daripada man'ut. Tadi kan kalau misalnya sahibi, kalau dia fi rutbatid domir, fi rutbati domir, karena dia disandarkan kepada domir, maka dia pada kedudukan domir. Oke lah, domir berarti kan. Dan man'utnya apa? Alam. Tadi kaidahnya apa? Sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Karena domir dia lebih ma'rifah daripada alam. Paham? Paham gak Gio? Kurang paham? Kurang paham. Sebelum itu, yang paling ma'rifat tingkatan nomor 1 apa? Kedua, marartu bi Zaidin sahibika. Kita sudah tahu sahibik naat, Zaid man'ut. Ini sifat, ini yang disifati. Kalau sahibik isim disandarkan kepada domir, dia pada kedudukan domir. Isim yang disandarkan kepada domir, maka dia tingkatan ma'rifahnya pada kedudukan domir. Kalau seperti itu. Tapi kan tadi bukan. Apa? Pada kedudukan apa? Alam. Kalau pada kedudukan domir, itu nanti menyelisih kaidah.
Apa kaidahnya? Sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Berarti kan sahibik dia domir kan? Tingkatannya nomor 1. Dan yang disifatinya alam, tingkatannya nomor 2. Dan sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Karena pada saat itu dia domir, tingkatan nomor 1, lebih ma'rifah. Dan Zaid dia alam, tingkatan nomor 2, kurang ma'rifah. Dan itu menyelisih kaidah. Sifat nggak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Oleh karena itu, isim yang disandarkan kepada domir, dia tidak pada kedudukan domir, tapi pada kedudukan alam. Biar sama-sama alam, nggak lebih ma'rifah. Oke, kita lanjut. Kata pensyarah hafizallahu taala, wa istathna min hadha al-mudhaf ila ad-dhamir ka ghulami fa innahu fi rutbatil alami. Enggak fi rutbatil dhamir, tapi fi rutbatil alami. Kenapa? Li'annahu yusafu bihi. Karena bahwasanya dia disifatkan dengannya. Maksudnya apa? Mensifati sesuatu. Mensifati sesuatu. Contohnya, marartu bi Zaidin sahibika fa sahibika sifat, mensifati sesuatu. Dan Zaid mausuf, ya, sifat untuk Zaid dan Zaid mausufnya. Dan kaidah mengatakan wasifatu la takunu a'rafa minal mausuf. Sifat enggak boleh lebih ma'rifah daripada mausuf. Lalu apa? Bal mithlahu, akan tapi semisalnya boleh, sama-sama alam boleh. Audunahu, atau di bawahnya, lebih rendah ma'rifahnya. Hadza madhabul aktsarin. Ini mazhab kebanyakan para ulama nahwu. Wa dhahaba ba'duhum ila anna al-mudhafa fi rutbatil mudhafi ilaihi mutlaqan. Wa dhahaba ba'dun akharu ila annahu dunal mudhafi ilaihi mutlaqan. Fa hadhihi aqwalun thalathatun arjahuha fi nadhari al-qawl ats-tsani li'annahu la mani'a min an takuna as-sifatu a'rafa min al-mawsufi wallahu a'lam. Perhatikan. Jadi di sini ada 3 pendapat di antara para ulama nahwu. Jadi para ulama nahwu juga berselisih, bukan para ulama tafsir, ulama fikih doang. Wa dhahaba ba'duhum, sebagian ulama nahwu berpendapat kepada annal mudhafa fi rutbatil mudhafi ilaihi mutlaqan, bahwasanya mudhaf dia pada kedudukan mudhaf ilaihinya. Mudhaf pada kedudukan mudhaf ilaihinya secara mutlak, baik disandarkan kepada domir maka dia pada kedudukan domir. Ini pendapat yang kedua. Tadi kan pendapat yang pertama yang di matan yang barusan kita jelaskan tuh. Ya. Kalau ada isim disandarkan kepada domir, maka dia pada rutbah alam. Tapi pendapat yang kedua, enggak, dia juga enggak apa-apa fi rutbatid domir. Dia disandarkan kepada domir, ya udah fi rutbatid domir. Enggak ada alam-alam, udah fi rutbatid domir. Dhahaba ba'dhum ila anna al-mudhafa fi rutbatil mudhafi ilaihi mutlaqan tuh. Bahwasanya mudhaf pada kedudukan mudhaf ilaihi secara mutlak, dia disandarkan kepada domir, maka berarti dia pada kedudukan domir dah tuh. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, ini yang kita pelajari di Tuhfatul Shabiyyah, ini pendapat yang ketiga loh. Yang kita pelajari di Tuhfatul Shabiyyah ini pendapat yang ketiga. Wa dhahaba ba'dun akharu ila annahu dunal mudhafi ilaihi mutlaqan. Dan sebagian yang lain berpendapat kepada bahwasannya dia di bawah mudhaf ilaihi secara mutlak. Jadi dia tetap kedudukannya paling bawah. Fahadi aqwalun salasatun, makanya adalah 3 pendapat. Arjahu hafi nadhari, yang paling rajih menurut pandanganku adalah pendapat yang kedua. Dah.
Ini pendapat yang kedua yang paling rojih, nggak usah antum bingung kalau disandarkan kepada domir dia pada kedudukannya alam. Dah, nggak usah. Dia disandarkan kepada domir, udah berarti kedudukannya domir. Ini yang dipilih oleh pensyarah Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahu la mani'a min an takuna sifatu a'rafa minal mausufi. Karena bahwasanya la mani', nggak apa-apa kata pensyarah. Nggak apa-apa apabila sifat lebih ma'rifah daripada yang disifati, nggak apa-apa. Berarti ini pendapat yang dipegang oleh pensyarah dan ana memilih yang ini. Ya, mudah. Ilmu nahu nggak perlu kita ngambil pendapat yang berbelit-belit. Ilmu nahu kita mengambil pendapat yang paling mudah. Wa qawluhu wa yustasna mimma dzukira ay qablu wa huwa anna ad-dhamira a'raful ma'arifi. Dan perkataan penulis dan dikecualikan dari apa yang disebutkan, yaitu sebelumnya bahwasanya dhamir adalah yang paling ma'rifah. Maksudnya apa yang dikecualikan, yaitu lafzul jalalah. Lafzul jalalah adalah yang paling ma'rifah dengan kesepakatan. Ya, kalau antum melihat matan tuh wa istasna mimma dzukir, dan dikecualikan dari apa yang telah disebutkan. Kan tadi yang disebutkan dhamir adalah yang paling ma'rifah. Tapi apa? Ismullah fa'inahu alam, dia alam, tapi dia a'raful ma'arif, paling ma'rifah daripada domir. Nama Allah paling ma'rifah bil ijma'. Dan itu dicetuskan oleh Imam Sibawi. Yang menyampaikan pendapat itu adalah Imam Sibawi, dan terdapat kisah di balik ini. Ketika Imam Sibawi meninggal, ada salah seorang ulama dia bermimpi bertemu Imam Sibawi. Kemudian ulama tersebut bertanya kepada Imam Sibawi, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kemudian Imam Sibawi mengatakan, ya kurang lebih seperti ini ya, Allah memasukkanku ke dalam surganya. Kemudian apa amalanmu sehingga Allah memasukkan kamu ke dalam surganya? Karena aku telah menjadikan lafzul jalalah a'raful ma'arif. Jadi agar orang tahu bahwasanya lafaz Allah nggak ada yang menandingi kemakrifahannya. Dia yang paling diketahui. Dia yang paling khusus. Oleh karena itu, dalam mimpi tersebut Imam Sibawi masuk surga karena telah menetapkan lafzul jalalah a'raful ma'arif. Lanjut. Wa qawlu bil ijma' ay li shiddati tamyizihi wa ghalabati zuhurihi zuhuran la yahtamilul khafa'a fahuwa bihadzal ma'na a'rafu minad dhamiri wa ghairihi. Ya, lafzul jalalah dia alam a'raful ma'arif bil ijma' dengan kesepakatan, yaitu li syiddati tamyizihi, karena sangat terbedakan dengan yang lainnya. Ya, lafaz jalalah pencipta alam semesta tentu sangat terbedakan daripada makhluknya. Wa ghalabati zuhurihi, dan menang nampaknya dengan kenampakan la yahtamilul khafa, tidak ada kemungkinan samar. Tidak ada kemungkinan samar, ya, sangat nampak. Tidak ada kemungkinan samar sama sekali. Fahuwa bihadzal ma'na, maka dia dengan makna ini a'rafu minad dhamir, maka lafzul jalalah Allah lebih ma'rifah daripada domir dan selainnya. Alhamdulillah. Dan nanti di pertemuan yang akan datang kita masuk al-faslun al-mudmaru wad-dhamir. Ismani lima wudi'a limutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahwa. Limutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahwa. Ini sudah kita pelajari baik di Muhtarat, dan kita juga sudah pelajari di Tuhfatul Ushobiyah. Namun di sini kita akan mengulanginya, dan akan ada materi-materi yang tidak antum temukan di kitab-kitab sebelumnya, yaitu materi tambahan semakin melebar dan melebar. Oleh karena itu ana minta antum banyak-banyak murojaah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.